Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal apakah Cemenite itu hoax. Jadi penulis barusan share postingan dari Turboman di Seraya Motor yang ngomong Cemenite itu hoax. Setelah penulis posting ini di bagian komunitasnya YouTube, ada juga yang ngomong, Mas berhenti mas, halusinasi. Karena sebelumnya ada juga Orgonet, itu juga ternyata halusinasi. Penulis ingin beritahukan ya bahwa Cemenite atau Orgonet itu bukan halusinasi, dan meremehkan efek itu ya, apalagi yang Orgonet itu ya bisa berbahaya ya, bisa merusak kesehatan, bisa mengganggu macam-macam ya, termasuk juga mereka yang mau buat Cemenite tapi terus merasa oh ini nggak bagus, bikin inovasi sendiri ya, itu juga bahaya ya, karena Cemenite dibuat dengan resep yang sudah diuji berulang-ulang, baik yang dalam negeri maupun yang luar negeri. Jadi ada di luar negeri sana yang buat Cemenite dengan resep seenaknya, dibuat pakai kebalikan atau dibuat bentuk piramid gitu ya, yang ternyata efeknya juga beda dari yang efek Cemenite normalnya. Jadi Cemenite piramid misalnya itu malah membuat langit itu jadi dipenuhi asap pesawat, atau enggak ada awan sama sekali di langit, sesuatu yang buruk ya. Terus yang pakai kumparan bentuknya kebalikan ya, ternyata juga malah jadi bikin nggak bisa tidur. Penulis sudah lupa yang bahas video itu di mana ya. Jadi tidurnya malah jadi cepat banget. Bukan itu tujuan dari Cemenite ya. Jadi Cemenite yang penulis masuk Cemenite yang yang baik dipergunakan itu adalah Cemenite yang dibuat sesuai dengan aturan yang sudah di-share. Jadi kalau buatnya beda, hasilnya bisa beda. Orang ngomong hoax itu seringkali karena antara satu, nggak pernah megang, dua, nggak tahu cara mengukurnya. Jadi energi Cemenite itu nggak bisa diukur pakai meteran ya. Nggak bisa diukur pakai avometer, juga harusnya nggak diukur pakai pH meter, nggak pakai ya, alat-alat ukur normal lah ya. Kalau mau mengukur energi Cemenite, kita harus lihat dari sifat fisiknya. Energi Cemenite atau Orgonet itu mempengaruhi misalnya titik lebur, titik cair, titik beku, kapilaritas, bukan kapilaritas, yang sifat saling menempel molekul satu dengan molekul lain, kohesi, sifat kohesi, adhesi ya. Adhesi itu kalau molekulnya tipenya lain, kohesi itu kalau molekul tipenya sama. Menguji kohesi atau adhesi itu bisa pakai pipa kapiler ya, yang ukurannya berbeda-beda, mulai dari yang agak gede sampai agak kecil gitu. Jadi kalau diuji fisika ada ditunjukkan minyak, adhesinya nggak begitu bagus. Jadi yang pipa kapiler kecil paling pendek ketinggian cairannya. Air, sifat adhesinya bagus. Pipa kapiler yang paling kecil paling tinggi airnya. Nah, efek energi Cemenite atau Orgonet akan membuat perubahan pada tinggi kapiler tersebut.
sayangnya penulis belum coba, tapi penulis yakin punya efek seperti itu karena ya penulis kalau pakai atau naruh cemenite atau orgonate di motor pasti ada efeknya, hubungannya dengan suara mesin. Pakai cemenite suara mesin makin halus, pakai orgonate suara mesin makin kasar. Oh ya, ada yang nanya, apakah energi cemenite itu sama dengan orgonate? Kalau sekarang beda ya. Kalau dulu sama. Dulu itu adalah ketika orgonate itu masih pakai bahan tembaga ya. Jadi ketika orgonate masih dilarang pakai aluminium, energinya sama. Nah sekarang energinya aluminium, energinya beda, berlawanan. Apalagi ketika yang menjadi tukang ukurnya adalah Dan Daum atau Baligifter, orang Inggris yang berdiam di Denpasar, Bali. Jadi seluruh Indonesia ngukurnya ke sana semua, ke Dan Daum semua. Aneh ya. Padahal orang Indonesia yang ya punya bakat untuk lihat energi juga nggak cuma Dan Daum saja, tapi entah mengapa kok yang jadi acuan orang Inggris ya. Orang Inggris yang nggak bisa lihat jin. Roto aneh ya orang Indonesia itu. Bisa ngono sing iso ndelok jin tapi kok kenapa menilai orgonate-nya kok orang yang nggak bisa lihat jin. Terus jin ini sebenarnya berhubungan dengan sugesti juga ya. Jadi dari Turboman itu ngomong bahwa jangan meremehkan kekuatan sugesti. Iya, sugesti itu besar efeknya, punya pengaruh besar efeknya. Nah, tapi dia apa sudah membandingkan efek sugesti dengan efek dari misalnya cemenite dengan orgonate, ujinya pakai apa coba? Jadi sugesti itu ya yang paling besar itu terjadi kalau kita menggunakan kristal. Tentunya bukan kristal palsu ya, bukan kristal artifisial, tapi kristal asli. Kristal asli itu dia punya polaritas, dia punya energi yang kalau kita bekukan di dalam air kita bisa lihat pola-pola energinya. Jadi yang bagian kutub misalnya hotnya yaitu biasanya bagian ujung kristal itu akan menghasilkan gelembung-gelembung tajam-tajam banyak yang lapisannya kecil-kecil. Jadi ada beberapa lapis gelembung, nah itu gelembungnya kecil-kecil. Kalau yang bagian base-nya, dasarnya itu gelembungnya panjang-panjang, renggangnya banyak. Nah kristal ini ya, kalau nggak ada isinya, nggak ada jin di dalamnya, maka kristal ini akan memperkuat sugesti yang kita berikan. Dan ini pernah menulis coba ya, ada kristal, batu kristal, penulis ya bawa, terus ada saudara Hipar yang sama-sama tertarik bidang ini, penulis kasih benang, terus suruh dia mengukur energinya sesuatu ya. Dia macam-macam, ada yang ada energinya, ada yang enggak ya. Jadi batu kristal itu dijadikan pendulum. Dan yang penulis lakukan adalah memikirkan arah putaran kristalnya. Jadi penulis pingin kristalnya memutar ke arah sini gitu. Dan terjadi beneran ya, kristal tersebut berputar ke arah yang penulis inginkan. Penulis pikirkan untuk bergerak berputar berlawanan arah, dan ternyata benar juga, langsung berlawanan arah. Dibuat goyang kiri kanan, langsung bergoyang kiri kanan. Jadi kristal itu punya sifat memperkuat
energi atau pikiran yang kita salurkan. Nah, setelah itu pakai cincin yang ada batu akiknya. Pakai cincin yang batu akiknya, apa yang terjadi? Apapun yang diukur, apapun yang dipendulum, muternya selalu ke arah berlawanan arah jarum jam. Dilihat dari atas ya, selalu begitu. Mau apapun juga yang dilakukan kok searah terus ya. Terus akhirnya saudara ngaku, oh ya ini cincin memang ada isinya, ini untuk kalau berkelahi menang, kalau argumentasi selalu menang gitu ya. Jadi ya kalau kristal sudah ada isinya, maka isinya itu yang akan menentukan arah putaran. Jadi kalau dari yang di dalamnya itu pingin mutarnya kiri ya kiri, mutarnya kanan ya kanan, nggak muter tapi cuma goyang ya goyang toh, seperti itu. Terus akhirnya kemudian pakai cincin emas ya, polos. Dan setelah pakai cincin emas polos, akhirnya jadi netral. Jadi bisa memutar ke arah sesuai dengan alat yang diuji. Jadi misalnya di kutub positif aki 12 volt ya, maka muternya berlawanan arah jarum jam. Muter di negatifnya aki searah jarum jam. Nah, penulis coba berpikir bahwa oh harus muter kiri, harus muter kanan. Nah, itu efeknya sedikit. Mungkin cuma ya berkurang kecepatannya, tapi tetap masih muternya sesuai dengan alat yang diuji. Nah, jadi dari sini ya kita bisa ambil kesimpulan bahwa yang namanya kristal itu bisa memperkuat energi atau pikiran dari orang. Nah, ini berbahaya ya, ini berbahaya. Kenapa? Karena nggak semua orang punya pikiran positif. Nggak semua orang punya pikiran yang baik. Ya makanya itu ya di klub Orgonet itu selalu ada ajakan kalau menggunakan Orgonet berpikirlah positif. Karena apa? Karena Orgonetnya bisa menghasilkan energi negatif kalau orangnya berpikiran negatif. Nah, yang jadi masalah adalah karena ya orang sakit itu pikirannya selalu negatif, seringnya negatif, negatifnya sangat negatif. Ya penulis nggak ngasih contoh ya, tapi intinya orang sakit itu biasanya self destruct, pingin menghancurkan diri sendiri gitu ya. Ya sakitnya tentu sakit macam-macam ya, tapi biasanya yang parah ya. Orang yang kurang tidur juga begitu, pikirannya negatif terus, pingin semuanya hancur gitu ya. Nah, orang seperti itu kalau dikasih barang sing ono kristal ya makin kuat pikiran negatifnya, dan efek negatifnya ini bisa saja jadi terwujud gitu loh. Ya mungkin nggak sampai ekstrim sekali, tapi ya paling tidak akan diperkuat energi buruknya ini oleh kristal. Nah, ini ya penulis yang jadi alasan penulis untuk tidak menggunakan kristal pada Geomaniter. Jadi untuk mengurangi efek penguatan ini, makanya penulis cuma pakai bahan tembaga yang ada insulasi PVC-nya dan semen. Wes, itu dok. Nggak pakai bahan lain, nggak pakai racikan lain, nggak pakai bumbu-bumbu lain. Wes, itu dok. Kabel tembaga sing ono insulasi PVC dan semen, kalau bisa yang warna abu-abu, jangan semen putih. Semenite sendiri ataupun Orgonet itu ada energinya ya, dan orang itu ya memang karena ini ilmu yang ya langka ya, maka nggak tahu cara mengujinya itu bagaimana.
Bahkan yang punya orgonet pun kalau cara mengujinya kan pakai apa coba? Pakai feeling, pakai badan, pakai apa, semeriwingnya gimana di tangan, apakah bikin bulu kuduk apa yang belakang kepala itu jadi terasa tegang gitu, terasa ada tekanan, makin besar tekanannya makin bagus. Apakah bikin mata berkunang-kunang? Kalau bikin mata berkunang-kunang itu bagus. Apakah membuat jantung itu jadi terasa sakit? Kalau jantungnya terasa sakit maka itu bagus. Apakah membuat tidur itu jadi makin cepat? Kalau sehari cuma tidur 1 jam maka itu makin bagus. Kayak gitu kan efeknya. Nah, penulis untuk Cemenita menggunakan metode pengukuran berbeda. Jadi untuk mengembangkan Cemenita, penulis pakai metode berbeda. Penulis yang pertama kali menggunakan UGS ya. Kenapa UGS? Karena penulis pertama kali menemukan bahwa kalau menaruh flat spiral coil, kalau di istilah organiknya adalah SBB coil, itu jadi kelihatan ya bahwa yang namanya S itu akan membentuk pola, dan polanya itu selalu sama. Jadi kalau arah kumparannya dibalik, ya polanya jadi ikut balik. Jadi satu sisi itu cenderung bening, satu sisi cenderung putih. Kalau di beberapa uji kelihatan jadi muncul vortex ya, S-nya itu membentuk vortex. Jadi nggak kelihatan kalau nggak ada gelembung ya. Tapi ketika penulis coba cairkan S-nya itu jadi seperti ada putarannya, membentuk pusaran di bagian salah satu permukaan flat spiral coil ini. Nah, karena ada efek di S, maka penulis ya cobanya di S. Terus kemudian jadi tahu bahwa oh, kalau di sekitarnya alat yang ada energinya, di sekitarnya, di permukaan alat tersebut, S-nya akan bening. Walau kemudian jadi keruh atau ada gelembung, tapi pas di permukaan alatnya itu akan jadi bening. Pakai kristal begitu, pakai apa lain-lain begitu. Penulis juga sebelumnya sudah posting video yang menunjukkan efek kumparan terhadap cairan garam dan tawas ya. Di cairan garam akan terbentuk kristal, tapi nggak pernah di dalam kumparan, selalu di luarnya, entah di ujung, di pinggir, bahkan cairan garamnya sampai keluar dari gelas. Sampai di permukaan luar gelas pun jadi ada garamnya, kristal garam. Dan kristal garamnya yang terbentuk adalah bentuk kotak-kotak gitu. Jadi kayak di planetnya Superman gitu ya, yang kotak-kotak. Kalau pernah lihat Superman masa lalu ya, sing siapa? Superman lawas pokoknya ya, Superman tahun 90-an. Nah, ketika menggunakan tawas, kristal yang terbentuk bentuknya beda. Kristal yang terbentuk berbentuk segi 6 gitu ya. Dan penulis nggak nunjukkan yang kecil ya, yang kumparan kecil. Penulis menunjukkan kumparan besar. Pakai kumparan besar, kristalnya besar. Pakai kumparan kecil, kristalnya kecil. Ujinya ya secara fisik, penulis coba di sepeda motor. Penulis itu pertama punya adalah Orgonite, bahkan termasuk yang ada goldnya, ada emas di dalamnya. Jadi Orgonite ono emasnya loh. Jadi ya mahal, karena itu emas beneran, emas 24 karat. Dikei gratis. Bahkan ongkos kirim pun nggak bayar penulis, dikirim gratis soko Australia. Terima kasih untuk yang di Australia. Maaf sekarang jadi musuh Orgonite, tapi ya
penulis share apa adanya. Penulis taruh di sepeda motor. Yang terjadi adalah top speed kok jadi berkurang gitu loh. Penulis nggak ngukur akselerasi karena sulit, tapi dari top speed aja loh berkurang. Suara mesin jadi kasar. Terus ya kemudian agak lama mengembangkan cuman itu sudah agak sukses, coba dipasang di motor, top speed nambah. Ya jadi karena motornya lemah ya, cuma 100 cc Suprafit, terus gear depan entah 15 atau 16 lali sing di, karena pernah dua-duanya. Top speednya itu nggak pernah bisa nutuk ya. Jadi kalau nunduk tiarap itu top speednya 125 kalau nggak salah di speedo nih. Nah kalau sambil duduk tegak kan ono hambatan angin. Nah, kalau normalnya kecepatannya 100. Pakai Cemenite bisa 110. Pakai Orgonite bisa 90. Jadi 90 berkurang. Nah 110 kalau tiarap yo wis luwih banter mana wis ya. Yang penulis sebut apa semena-mena ya, membuli Jupiter, membuli Krypton itu ya pakai motor itu wis. Terus penulis pun ya uji fisik lainnya ya, seperti dari saudara nyoba bensin, yang satu di atasnya Cemenite, yang satu lagi agak jauhan. Nah yang ada Cemenite bensinnya habis duluan, jadi Cemenite itu meningkatkan penguapan cairan, jadi cairan lebih cepat menguap kalau ada Cemenite. Nah bahaya yang penulis maksud ini adalah karena orang itu biasanya kenal Orgonet lebih dulu daripada Cemenite. Sementara energi Orgonite yang beredar itu kebanyakan buruk karena resep sekarang menggunakan bahan aluminium ya, dan ngukurnya itu dari standarnya orang Inggris ya, yang menurut penulis energinya nggak baik. Jadi kalau dipakai mungkin seger, tidur sebentar sudah seger, tapi itu merusak. Setelah sebulan 2 bulan pakai maka akan jadi buruk. Karena harusnya energi yang baik itu membuat tidur jadi lebih nyenyak ya. Kalau tidur jadi cepat, nah itu kita harus curiga. Terus kemudian yang penulis lebih takutkan lagi adalah efek alam, karena Orgonite itu punya efek besar di alam. Selain dari karena racun yang dihasilkan oleh penggunaan resin ya, penggunaan fiberglass, energinya itu bisa membuat alam jadi buruk. Jadi kalau pas musim kemarau ini jadi kering kerontang ya, bahkan musim hujan pun jadi bikin hujan itu cuma turun sekali tiap 2 minggu. Nah ketika hujan pun jadi banyak petir, jadi disertai angin kencang, jadi ya lebih mematikan lah. Sayangnya itu ya yang terjadi, dan mengerikan sekali ketika orang jadi ngomong Orgonet ini hoax karena energi ini, padahal energinya adalah energi buruk ya. Jadi kemudian orang tetap nyimpen Orgonet di dalam rumahnya atau dibuang seenaknya, yang hasilnya adalah ya kalau dibuang keluar ya daerah tersebut jadi sering kekeringan, jadi sering banjir. Nah kalau misalnya sudah tahu cara pengujiannya ya, menguji lihat efek burung liar bagaimana, efek tanaman bagaimana. Jadi kalau di tanaman harusnya bunga jadi lebih banyak, lebih awal, terus kemudian buahnya juga lebih enak, lebih manis dan seterusnya. Nah kalau tahu cara nguji ya mereka nggak akan ngomong itu hoax ya. Kalau hasilnya ternyata kebalikan, mereka nggak akan ragu untuk menghancurkan Orgonetnya itu. Namun yang namanya ilmu ini masih akan terus berkembang ya. Jadi yang namanya Cemenite sendiri
masih ada revisi-revisi kecil resepnya ya, karena oh ditemukan kalau pakai semen yang kadaluarsa bisa nggak bagus energinya gitu ya. Ya yang kecil-kecil seperti itu masih tetap terus terjadi. Tapi yang jelas yang namanya cemenet atau orgonet itu nggak hoax, ada energinya. Kalau ada yang ngomong hoax ya kemungkinan nggak pernah pegang, nggak pernah punya, atau satu lagi nggak tahu cara mengujinya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.